Shalom semuanya. Woo! Ada semangat, amin. Aku soalnya hari ini bersemangat banget teman-teman. Yang semangat yuk berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Woo! Gimana tahun 2026 sejauh ini? Luar biasa ya. Udah gak sabar nunggu 2027? Enggak juga. Baru aja 2027. Ya. Aku semangat banget teman-teman ngelihat teman-teman karena kita udah ya sekitar 4 minggu ya harus 3 minggu sampai 4 minggu lah kita gak ketemu dan sekarang saya ngelihat wajah-wajah teman-teman lagi. Saya sangat bersuka cita dan semoga juga teman-teman bersuka cita ngelihat saya. Tapi yang lebih penting adalah Tuhan bersuka cita ngelihat kita semua di tempat ini, amin. Kita juga bersuka cita kalau kita boleh ada di tempat ini sekali lagi dan kita mau menyembah Tuhan teman-teman. Saya ajak semuanya yuk kita ambil saat teduh sejenak. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuji Raja di atas segala Raja. Oleh karena itu, saya ajak kita semua pejamkan matamu. Kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Karena Kaulah penyelamat kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Thank you Lord. Kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Sebab Kau penyelamat. Sama-sama katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut tergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Lebih dalam lagi kita mau katakan, Yesus penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari
nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau menari, kami mau bernyanyi ya Tuhan. Kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Salam dong samping kiri kanannya. Tuhan Yesus baik, itu katakan Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan kita baik, amin. Satu hal yang saya ingat teman-teman, di tahun 2025, dari sekian banyak cerita yang aku buat di 2025, tapi satu hal ini yang aku ingat, yaitu Tuhan baik di dalam kehidupan aku. Dan aku ngerasa ketika kalian melihat Tuhan di dalam hidup kalian pasti bakal ngelihat bahwa Tuhan juga baik di dalam kehidupan kalian. Kalian boleh ada sampai saat ini, kita boleh ada sampai saat itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Kita mau nyanyikan lebih lagi kebaikan Tuhan. Lord, you are good. Kasih Tuhan buat kebaikan-Mu.
Yang ngerasa kebaikan Tuhan selama tahun 2025 sampai 2026, katakan amin. Lebih keras dong aminnya. Aku tuh sempat sharing juga kan di Komsel teman-teman. Aku kayaknya akhir-akhir tahun 2025 tuh ngalamin satu hal yang gak enak buat aku. Aku ngalamin aku ngerasa itu titik terendah aku. Kayaknya di bulan-bulan Oktober itu. Bulan-bulan Oktober, bulan-bulan aku ngerasa kayak aku belum pernah ngerasain hal seperti itu gitu. Kayak ngerasa gak berguna, ngerasa gak bernilai, ngerasa gak tahu arah, udah gak tahu mau ngapain. Tapi satu hal teman-teman yang aku mau bagiin teman-teman, aku ngerasain banget di tengah-tengah aku hilang arah itu, penyertaan Tuhan benar-benar begitu nyata buat aku. Tuhan tuntun langkah aku. Aku dimampukan untuk balik lagi menjadi diri aku sendiri. Aku jadi mengerti siapa aku. Aku ngerti identitas aku di hadapan Tuhan seperti apa. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu menyertai kehidupan aku. Dan salah satu lagu yang buat aku cukup dekat dengan kehidupan aku, yang akan kita nyanyikan nanti untuk kita melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan, mengatakan di setiap langkahku, tanganmu menuntun langkahku. Dan kalau Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan aku, Tuhan yang sama juga akan bekerja di kehidupan kalian teman-teman, amin. Setiap apapun yang mungkin teman-teman hari ini sedang alami, tapi percayalah Tuhan selalu bersama kalian. Mungkin kalian ngerasa gak layak, mungkin kalian ngerasa gak rohani-rohani banget, tapi percaya deh Tuhan, itu adalah Tuhan buat kita semua, amin. Di setiap langkahku.
Selamanya Tuhan, kami akan menyanyi untuk-Mu Tuhan Yesus. Selamanya Tuhan kami akan percaya ya Bapa, bahwa Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang layak kami sembah Tuhan. Satu-satunya Allah yang layak hanya terima pujian kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Masa muda kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami Tuhan padamu ya Bapa. Sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kau yang pimpin kami, Kau berkati kami ya Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu akan sampaikan Tuhan menjadi bekal Tuhan Yesus. Ketika kami Tuhan hidup di masa muda kami, menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Thank you teman-teman. Silakan duduk teman-teman semuanya. Happy New Year guys. Happy New Year ya. Karena kemarin ya mungkin salah satu ada rasa gimana ya, gue kemarin pas di grup besar itu gue belum ngucapin Happy New Year. Karena pas New Year-an kemarin tuh gue lagi di luar kota dan gue sakit guys. Aduh, tahun baruan gue jam 10 udah tidur. Jadi gue, aduh mohon maaf. Jadi sama Ivi pun juga, Beb aku tidur ya, aku gak kuat banget, aku pusing, aku capek. Demam, karena kan kemarin katanya lagi banyak flu, apa sih, super flu itu ya teman-teman ya. Mungkin gue kena super flu kali itu kemarin tuh, demam. Padahal kan gitu ya kalau cowok kalau demam tuh udah kayak mau mati teman-teman. Gue bilang, Beb aku kayaknya mau mati. karena bener selemes itu kemarin, makanya gue juga gak megang HP banyak-banyak. Gimana teman-teman, masukin 2026 ini, udah mulai nulis resolusi baru belum? Hah? Udah mulai ada yang daftar gym baru mungkin? Hah? Ada yang udah mulai, oke, udah 2026 nih, waktunya gue ngediet nih. Iya. Ada nggak yang mulai diet sekarang? Atau ada yang udah mulai masuk 2026, ya udah gue baca Alkitab lagi deh, gue semangat baca Alkitab lagi. Gue doain kalian semua, apapun resolusi kalian nantinya tidak bertahan 1 bulan aja teman-teman. Kalian harus bertahan sampai akhirnya nanti. Oke, teman-teman. Aku mau mulai khotbah ini dengan banyak seperti biasa. Kalau aku mau khotbah pasti aku banyak bertanya teman-teman ya. Teman-teman ada yang pernah sadar nggak sih atau pernah nanya kenapa sih hari itu mesti 24 jam? Kenapa sih 1 tahun itu harus 365 hari atau ada yang 360 sekian hari kalau yang kehabisan itu? Atau mungkin banyak pertanyaan di dunia ini yang mungkin salah satunya hal yang mungkin kita nggak yang pernah kita tanyain mungkin ya, kenapa sih kecoa itu ada di dunia ini teman-teman. Bahkan kenapa sih nyamuk itu ada di dunia ini teman-teman. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak sekali yang mungkin di teman-teman di otak kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian belum tahu jawabannya. Tetapi lucunya teman-teman dan menariknya semua pertanyaan itu ada jawabannya teman-teman. Kenapa hari itu 24 jam? Karena bumi itu berputar pada porosnya. Karena kenapa harus 365 hari, emang karena ilmiahnya bumi itu memutarin matahari itu selama 365 hari sampai titik di awalnya lagi. Dan pertanyaan paling lucunya kenapa kecoa itu ada, dan teman-teman kalau kemarin gue gak googling tapi gue tanya ChatGPT, kecoa itu kenapa ada, kalau kalian tahu kecoa itu kalau gak ada, itu ekosistem, ekosistem di alam kita tuh rusak teman-teman. Segitunya loh kalau nggak ada kecoa. Karena kecoa itu mengurai, salah satu pengurai sampah organik terbaik. Jadi dia mengurai itu dan kecoa itu jadi makanan kodok, burung segala macam yang membuat ekosistem di dunia ini itu berjalan teman-teman. Dan juga hal-hal seperti itu membuat kita selalu bertanya-tanya yang seperti awalnya, kenapa sih kecoa ada gitu. Apa sih nggak guna banget kecoa, nggak usah ada lah kecoa. Tetapi ketika kalian tahu kecoa itu sebegitu pentingnya, kalian jadi tahu kan, oh kecoa penting ya ternyata ya. Oh ternyata ada tujuannya ya kecoa di dunia ini ya. Oh kenapa
langit itu, kenapa bintang itu bersinar, kayak lagu Sherina kalian temen tahu. Pokoknya semua pertanyaan untuk hal seperti itu tuh akan terasa aneh kalau kita nggak tahu tujuannya teman-teman. Hal-hal yang ada di pikiran kita itu akan terasa aneh kalau kita itu nggak tahu tujuannya. Tapi ketika kita tahu tujuannya, itu akan menjadi bermakna teman-teman. Sekarang permasalahannya itu bukan tentang dunia ini teman-teman. Sekarang kita udah masuk tahun 2026 ini, pertanyaannya adalah, kenapa sih kalian ada di dunia ini? Pernah nggak bertanya itu kepada diri kalian masing-masing? Kenapa ya, kok gue lahir di keluarga seperti ini ya? Kenapa ya, kok gue kayaknya jelek ya? Kenapa ya, kok gue kayaknya nggak sebagus tampilan temen gue itu ya? Kenapa ya, kok gue tidak lahir di keluarga sekaya itu ya? Kenapa ya, kok gue hidup? Pernah gak sih kalian mikir kayak gitu? Nggak perlu angkat tangan lah. Tapi tanpa sadar mungkin beberapa dari kita juga menyimpulkan, oh mungkin gue gak penting. Oh mungkin gue juga kebetulan lahir di keluarga nyokap gue. Oh mungkin gue pas saat pemilihan karakter di surga kemarin, oh gue dapet poin terbaik, makanya gue bisa masuk ke dunia ini dengan keluarga kaya, dengan tampang baik, tampang cantik, ganteng. Atau mungkin selalu berpikir, mungkin gue emang gak layak aja hidup. Teman-teman, kayak tadi kecoa, kayak tadi teman-teman, permasalahannya bukannya karena kalian gak penting atau bukan kalian itu gak layak hidup dunia ini, cuma permasalahannya mungkin kalian gak tahu aja tujuan kalian apa di dunia ini teman-teman. Kayak kecoa tadi, dia tahu tujuannya adalah untuk menjaga ekosistem teman-teman. Kalian ada di dunia ini, mungkin kalian pernah berpikir seperti itu cuma karena, oh mungkin gue bener nih, gue gak tahu nih, apakah gue emang pengurangi kompos terbaik di dunia ini, atau gue adalah ternyata nantinya pengganti Pak Prabowo. Kalau kalian tahu kalian dari sekarang udah Gisrel, kamu akan pengganti Gibran Gisrel. Pasti kamu pasti akan hidup dengan lebih baik ya. Jadi intinya hari ini kalian harus tahu tujuan kalian masing-masing teman-teman. Oke, khotbah gue udah selesai. Enggak juga, enggak teman-teman. Pertanyaannya adalah, terus sebenarnya tujuan kita apa teman-teman? Makanya hari ini kalau kalian lihat di poster itu judulnya adalah Exist or Alive. Kita hanya sebagai orang yang hidup di dunia ini aja, atau kita hidup tanpa tujuan, atau kita hidup dengan tujuan itu. Kita sama-sama hari ini mungkin kita bukain mata kita masing-masing, oh ternyata tujuan gue segitu mulianya ya. Hari ini gue bahas gak terlalu banyak, semoga aja tidak terlalu melenceng kemana-mana seperti pembicaraan gue sebelum-sebelumnya. Yang pertama teman-teman, banyak orang hidup di dunia ini itu mereka cuma hidup eksis doang teman-teman. Mereka hidup di dunia ini cuma sebatas gue ngelakuin rutinitas gue setiap hari, gue nafas, gue sibuk dengan kerjaan gue sibuk dengan sekolah gue, yang penting gue lulus nantinya dapat nilai 3 pun IPK gue puji Tuhan, dapat 3,8 nanti puji Tuhan lagi, yang penting gue dapat lulus S1. Atau mungkin kalian yang penting gue sekarang belajar yang benar, yang penting nanti gue naik kelas, lulus SMA. Banyak teman-teman di luar sana kita juga pasti tanya, mereka sudah sibuk segitu ya dengan rutinitasnya, pasti tanya, lu ngapain sih ngelakuin ini semua? Terus dia kayak, iya ya, ngapain ya gue ngelakuin ini ya? Pas dia tanya, bro lu ngapain sih tiap hari naik angkutan umum sejam dari rumah lu ke kampus, ke sekolah, ke kantor mungkin? Oh ya karena gue mau hidup, karena gue butuh duit, gue harus kerja. Eksis, yang penting ada, yang penting hidup. Awal tahun itu banyak yang ngomong, wih keren. 2025 kemarin gue udah bisa hidup, masih bisa bertahan. Ada yang pernah dengar kayak gitu gak sih di sosial media? Wah gila, gue 2025 kemarin gue udah survive, gue udah masuk 2026, gue harus bisa lebih survive lagi. Oh 2025 kemarin, puji Tuhan semua berjalan
dengan baik. Gue yakin nanti 2026 akan berjalan dengan baik lagi. Iya, ya emang pada dasarnya kita harus hidup teman-teman. Pada dasarnya kita harus survive di kehidupan in this economy teman-teman ya. Tetapi pertanyaannya balik lagi, kebanyakan kita cuma hidup sebatas ya udah yang penting gue hidup, yang penting gue survive. Salah nggak kayak gitu? Untuk kita sebagai anak muda ya nggak salah teman-teman, karena pada dasarnya kita harus hidup. Pada dasarnya kita emang harus survive. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hidup kita akan sia-sia aja teman-teman yang cuma karena hidup, yang penting kita hidup aja. Terus ada orang bilang siklus kehidupan itu cuma tinggal ya bangun tidur, makan, kerja, makan lagi, kerja lagi, udah mau tidur, tidur lagi, besok bangun lagi, sampai nantinya akhir ujung-ujungnya mati. Alkitab itu sudah menggambarkan kondisi ini teman-teman. Pengkhotbah 1 ayat 2, ini Salomo bilang dalam keadaan kemegahannya dia, dalam keadaan bukan baik lagi, dia tuh menjadi orang yang, Pengkhotbah 1 ayat 2, ini dia bilang, udah bisa dibukain? Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia teman-teman. Salomo itu bukan berkata hidup itu buruk. Salomo itu selanjut lagi nih, Pengkhotbah 2 ayat 17. Ini lebih gila lagi. Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu yang adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kalau kalian baca ini dari atas-atas ya, gue udah bangun kerajaan terbaik, gue udah menjadi orang berhikmat saat itu. Gue sudah melakukan banyak hal yang terbaik di dunia ini, gue sudah menjaring emas dari berbagai macam negara, gue udah ngelakuin semuanya yang terbaik, tapi Salomo bilang, oleh sebab itu aku membenci hidup. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Dia bilang semuanya itu seperti kayak usaha menjaring langit. Masih mending SpongeBob menjaring apa? Ubur-ubur. Ini kita menjaring langit, gak ada dapat apa-apa. Berusaha keras untuk menjaring langit tapi kita nggak pernah dapat. Itu menjadi kayak suatu perumpamaan yang lu sia-sia gitu loh. Yang ngomong ini bukan orang-orang biasa, yang ngomong hidup sia-sia ini tuh bukan orang yang gelandangan, penyakit kusta apa segala macam. Kalau orang kayak gitu ngomong hidup sia-sia ya udahlah. Tapi ini adalah orang berhikmat, mungkin sampai saat ini tidak ada yang melebihi hikmat daripada Salomo pada saat itu. Dan kekayaannya pun ada satu ayat dia bilang ada satu saat dia menjarah kerajaan lain dan dia mengambil 420 talenta emas. Gue sempat ngitung-ngitung kan, satu talenta emas itu 32 kilo teman. Satu talenta itu 32 kilo. Kalau 32 kilo berarti kali 420 itu kira-kira, kalau gue hitung-hitung saat ini itu 30 triliun teman-teman. 30 triliun dalam sekali jarah gitu, itu duit itu teman-teman. Itu kekayaannya, itu cuma dari satu doang loh. Bayangin kekayaan Salomo itu sampai sekarang gue dengar juga nggak ada yang bisa ngalahin kekayaan Salomo gitu loh. Orang sampai segitunya bilang kalau hidup gue itu sia-sia, apa yang gue lakuin di bawah matahari ini sia-sia teman-teman. Bukan karena Salomo gagal, bukan juga karena dia kekurangan. Semua kehebatan Salomo yang segala dia udah capai melebihi orang-orang pada zaman itu. Tapi dia itu kehilangan makna di hidupnya teman-teman. Beruntung banget kita zaman masih muda sekarang, ya kalian masih rata-rata di sini pasti di bawah 25 udah pasti. Kalian mendengar kata-kata ini teman-teman. Ketika kalian nanti udah dewasa, udah gede, kalian udah hidup baik, tetapi kalian ternyata kayaknya gue sia-sia yang ngelakuin ini ya. Lebih baik, gue udah pernah, kayaknya gue udah sering juga deh dengar kata-kata ini dari zaman gue masih sekolah, masih kuliah. Jangan sampai kita hidup itu sia-sia dan gak punya tujuan teman-teman. Banyak orang hidup secara fisik tapi mati secara tujuan yang tadi aku bilang. Ya udah gue penting gue kerja tiap hari, yang penting gue sekolah tiap hari, yang penting gue lulusin kuliah, tapi ketika kalian ditanya ngapain lu ngelakuin itu? Ya yang penting gue hidup, karena gue hidup di dunia ini, ya makanya gue ngelakuin ini.
karena gue disuruh orang tua, karena gue harus punya duit, karena gue mau bayar cicilan. Teman-teman, come on. Poin 1, dari poin 1 ini gue mau kita tuh semulai, iya ya, jangan sampai sekarang udah kalian mungkin ada yang mau mulai masuk kuliah, kalian masih, oh yaudah deh yang penting gue kuliah, yang penting gue lulus, nilai baik puji Tuhan, nilai buruk yang penting gue lulus. Aku mau di sini poin 1 ini kalian sadar, iya ya, selama ini apa yang gue lakuin ya? Apakah gue yang selama ini gue lakuin sia-sia? Atau gue lakuin ini cuma yang penting gue hidup doang? Poin kedua teman-teman, dan dari aku nulis khotbah ini teman-teman, aku sadar ternyata tujuan hidup itu lebih penting daripada hidup itu sendiri teman-teman. Kayak tadi aku bilang kalau kita cuma sebatas eksis doang, itu akan menjadi hidup yang sia-sia dan ujung-ujungnya akan menjadi hal yang kita nggak bisa balikin lagi teman-teman. Puji Tuhan misalkan kalau kita udah sampai akhir, kita udah sampai nanti kalian udah semakin dewasa, semakin ngerti, ternyata oh gue salah nih. Jangan sampailah kalian nanti udah denger kayak gini dari gue, terus kalian tetap hidup di sia-sia gitu loh. Ya sampai sekarang pun ya misalkan kalau kalian udah merasa hidup sia-sia, ya oke lah gue mau cari tujuan hidup gue dengan cara apa ya nanti nextnya gue bakal lebihin lagi, ya gue nggak mau hidup sia-sia lagi gitu loh teman-teman. Ternyata tujuan hidup itu ya yang membuat kita berjalan nggak sia-sia teman-teman. Efesus 2 ayat 10 deh. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik yang Tuhan maksud itu adalah pekerjaan yang Tuhan udah tetapkan buat kita teman-teman. Bisa nggak kita nggak melakukan pekerjaan baik itu? Pada dasarnya kita semua dikasih free will sama Tuhan teman-teman. Kita bisa melakukan hal apapun di dunia ini yang kita mau, kita bisa melakukan semua hal yang dunia ini tawarkan buat kita. Tapi jangan sampai kita melenceng jauh teman-teman dari tujuannya. Begini, Alkitab itu nggak ngomong kita hidup atau diciptakan cuma untuk sekedar hidup aja. Tapi kita diciptakan untuk sebuah tujuan. Tujuan baik yang emang Tuhan udah persiapkan sebelum kita lahir. Kita semua tahu teman-teman, kita semua di sini anak Allah kan. Tujuan anak Allah atau tujuan orang Kristen adalah, masih belum tahu juga teman-teman berarti. Pada dasarnya kita sebagai orang Kristen adalah mendapatkan amanat agung dari Tuhan untuk kita bisa menyebarkan, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini untuk bisa melakukan segala sesuatu seperti yang Yesus lakukan. Atau lebih gampangnya, kita menjadi representatif Tuhan di dunia ini teman-teman. Dan tujuan akhirnya adalah kita menjadikan semua bangsa murid Yesus dan baptis mereka dalam nama Tuhan Yesus gitu loh. Itu adalah pada dasarnya itu adalah tujuan kita bersama. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut banyak cara yang bisa kita lakukan teman-teman. Gak harus kita semua menjadi pendeta, gak harus kita semua menjadi misionaris dan kita baptis semua orang. Gue sangat percaya itu dan gue yakin juga nggak semuanya di sini bisa jadi pendeta. Begitupun juga gue secara pribadi, gue cuma menjadi kakak pembina kalian untuk bisa kalian mendapatkan tujuan hidup kalian masing-masing itu teman-teman. Dan gue percaya tujuan hidup kalian masing-masing kiri kanan itu berbeda. Itulah yang gue bilang kita semua bisa melakukan free will, kita bisa melakukan semua hal itu, tetapi kalian di sini ada yang percaya predestinasi nggak sih teman-teman? Tiba-tiba gue keinget ini. Jadi ada beberapa orang yang percaya kalau hidup gue itu udah ditujukan sama Tuhan seperti itu adanya. Dan kita nggak mungkin lepas dari itu. Secara pribadi, ini menurut saya tuh, menurut keyakinan saya enggak. Kita itu semua mempunyai free will teman-teman.
Kita semua punya kehendak bebas yang membuat kita akan menjadi jauh dari tujuan kita atau kita akan lebih mendekat dari tujuan kita. Kita mempunyai pilihan, kita menjadi jauh lebih dekat daripada Tuhan atau pilihan kita malah menjadi lebih jauh daripada Tuhan. Karena pada dasarnya gak mungkin semua orang itu Tuhan gak mungkin ada orang yang Tuhan itu udah tujuin kalau dia akan mati tidak mengenal Yesus sama sekali. Paham gak teman-teman? Jadi, gue tetap percaya kalau kita semua punya pilihan masing-masing yang membuat pilihan kalian itu menentukan masa depan kalian. Dan kalian pernah dengar perumpamaan ini lah ya, ya udahlah nasi udah jadi bubur. Pernah dengar itu nggak? Pada dasarnya mungkin yang buat nasi dia nggak mau jadi bubur. Tetapi Tuhan ngasih kecap, ngasih kerupuk, ngasih apalagi yang enak, kacang yang membuat ya cakwe yang membuat bubur itu jadi enak teman-teman. Karena pada dasarnya apapun yang kalian lakukan, kalau kalian lakukan itu sesuai tujuan kalian bersama Tuhan, entah itu kalian melakukan pilihan itu salah atau benar, ujung-ujungnya pasti kalau kalian hidup dalam Tuhan, kalian akan mendapatkan kacang, kecap dan segala macam itu yang membuat hidup kalian itu jadi lebih tetap enak teman-teman. Tapi permasalahannya jangan hidup di luar Tuhan teman-teman. Dan gue percaya juga masing-masing setiap kita itu punya tujuan yang mulia yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau emang Tuhan pada dasarnya menciptakan kita yang penting gue hidup aja, Tuhan jahat buat kita teman-teman. Kalau Tuhan cuma menciptakan kalian itu cuma yang penting hidup doang, gue berani bilang Tuhan jahat. Tapi permasalahannya yang membuat hidup kita itu jadi biasa-biasa aja itu bukan Tuhan teman-teman. Itu adalah diri kalian masing-masing yang membuat kalian itu menjadi hidup yang biasa-biasa aja. Jadi makanya gue bilang free will yang Tuhan udah kasih itu jangan dipakai dengan cara yang salah teman-teman. Tuhan tuh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Ini yang mau gue ngomongin teman-teman. Kalau kalian cuma sebatas hidup doang, kalian tidak bergaul karib dengan Tuhan, kalian akan menjadi orang yang tadi aku bilang sia-sia teman-teman. Mazmur 25 ayat 14. Di ayat ini bilang kalau Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang tadi gue bilang bagaimana dong gue caranya untuk menemukan tujuan hidup gue. Teman-teman kita di tahun baru ini tema bulanan kita memasuki tema bulanan keintiman teman-teman. Keintiman itu adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa tahu bagaimana tujuan hidup kita di dunia ini teman-teman. Keintiman bersama siapa? Keintiman bersama teman sekitar? No. Keintiman dengan Sang Pencipta kita teman-teman. Keintiman dengan orang yang menciptakan kalian sebegitu sempurnanya, sebegitu berbedanya satu dengan yang lain. Dan dia yang tahu tujuan hidup kalian masing-masing teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa tahu tujuan hidup kita nggak sia-sia, ya bergaul karib dengan pencipta kalian lah teman-teman. Keintiman itu menentukan tujuan teman-teman. Ini adalah poin terakhir yang sebagai gongnya. Keintiman itu menentukan tujuan teman-teman. Orang bisa hidup dengan baik, orang bisa hidup dengan berlimpah, orang bisa hidup panjang umur, orang bisa hidup lama, tetapi dia bisa hidup dengan salah arah teman-teman. Tetapi orang yang tahu tujuannya pasti memiliki hidup yang berdampak. Ingat itu teman-teman. Kalau kalian hidup dengan tujuan yang sesuai dengan apa yang Tuhan udah tetapkan kalimat kalian, hidup kalian pasti berdampak teman-teman. Tetapi sebelum masuk ke situ,
Bagaimana caranya kita tahu tujuan hidup kita masing-masing? Cari teman-teman, sama siapa? Sama pencipta kalian, sama Yesus Kristus itu sendiri. Keintiman adalah cara bagaimana kita bisa mengerti apa tujuan kita di dunia ini dari Sang Pencipta kita. Kayak di ayat ini bilang Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Bergaul karib itu bukan cuma sekedar ya udah gue kenal sama Rohmat gitu loh. Tapi bergaul karib itu gue hidup sama Rohmat gitu loh. Gue tahu Rohmat sukanya apa, gue tahu Rohmat mau ngapain, gue tahu Rohmat hidupnya mau ngapain gitu loh. Di titik dimana kalian itu mengerti sebelum kalian itu tanya Tuhan gitu loh. Kasarnya seperti itulah. Gue tanpa tahu Rohmat milih A, ya gue tahu dia pasti bakal milih A deh gitu loh. Hidup sampai di titik tersebut itu nggak mungkin 1-2 kali kita ngobrol doang sama Tuhan gitu loh. Kalian sekarang udah sampai di titik ini di hidup kalian sekarang ini, sudah seberapa deket sih kalian bergaul karib dengan Tuhan? Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin iya sih bener sih, tapi gue udah tahu nih tujuan gue. It's good lah, itu bagus lah. Tetapi jangan sampai kalian melakukan itu tuh jadi kayak jadi sesuatu yang membuat untuk diri kalian sendiri gitu loh. Gue pernah bilang sama kalian, hidup tuh jangan egois gitu loh. Hidup dunia ini jangan cuma mikirin diri sendiri doang. Tapi kita tuh banyak hal-hal yang membuat kita tuh tidak hidup untuk diri sendiri doang. Tujuan hidup kita itu ditemukan dengan melihat Tuhan dari kejauhan. Tujuan hidup kita itu tidak ditemukan dengan melihat Tuhan dari kejauhan, tetapi dengan berjalan dekat bersama Tuhan. Teman-teman, Tuhan itu nggak pernah jauh sama kita, teman-teman. Tuhan itu nggak pernah sekalipun meninggalkan kita, cuma kitanya aja yang nggak sadar kalau Tuhan itu dekat, teman-teman. Kadang gue pernah menyadari hal ini, kalau Tuhan aku jauh darimu Tuhan, bawa aku kembali lagi. Enggak, Tuhan itu gak pernah jauh, cuma kitanya doang yang merasa jauh sama Tuhan. Tuhan itu selalu ada di samping kita loh gitu loh. Tetapi kita yang merasa kayak, gue kayak jauh banget sama Tuhan nih, gue udah berdosa, gue udah melakukan semua hal yang gak baik lah gitu loh. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin jelas kita tahu untuk apa kita hidup, teman-teman. Banyak orang ingin tahu rencana Tuhan, tapi gak mau berusaha untuk mendekat dengan Tuhan. Ini nih teman-teman. Kadang kita tuh memperlakukan Tuhan itu cuma sebagai sebagai apa ya? Sebagai orang yang orang kaya yang mau kita cuma mau duitnya doang gitu loh teman-teman. Di masa muda ini jangan sampailah kalian merasa kalau gue datang sama Tuhan cuma butuh mukjizat Tuhannya doang. Gue datang sama Tuhan yang kok pas gue lagi mau ujiannya doang. Misalkan kalau gue lagi mau ujian gue nyari Tuhan. Pas gue lagi nyari kerjaan, gue nyari Tuhan. Jangan sampai kalian, kenapa ya, maksudnya gue ngomong ini tuh kayak, gue pernah ngelewatin itu semua gitu loh teman-teman. Dan hidup itu tuh jadi kayak capek naik turun kayak gitu terus teman-teman. Gue sebagai orang yang ibaratnya lebih tua lah, gitu udah berkali-kalian ya. Gue udah pernah lewatin dimana rasa-rasa dimana gue capek gitu loh ngelakuin hal-hal yang itu mulu. Karena apa? Karena gue gak tahu tujuan gue, karena gue gak tahu apa yang mau gue lakuin gitu loh. Banyak orang juga
cuma mau baiknya dari Tuhan, tetapi hal-hal yang tadi gue bilang itu bergaul karib dengan Tuhan itu tuh adalah suatu hal yang gue bisa bilang itu susah teman-teman. Karena pada dasarnya sebuah hal yang kita lakukan setiap hari dan secara konsisten kita lakukan itu tuh bisa ada namanya titik jenuh teman-teman. Tetapi ketika kita tahu kita ngelakuin ini tuh bukan untuk diri kita doang, kita jadi paham kalau gue ngelakuin ini itu adalah suatu hal yang harus gue lakukan karena ini ibaratnya kayak nafas gitu teman-teman ya. Nafas itu kalian nggak perlu tahu tujuan nafas pun juga kalian pasti nafas gitu loh. Karena nafas itu adalah suatu hal yang diharuskan, bukan diharuskan ya, emang itu pada dasarnya emang seperti itu gitu loh. Kalau kita nggak nafas kita mati. Coba kita melakukan hal untuk mendekat sama Tuhan itu sebagai nafas itu menjadi hal yang kayak kalau gua nggak baca Alkitab ibaratnya ya gua kayak ada yang kurang nih gitu loh. Kalau gua nggak doa kayak ada yang kurang nih. Keintiman itu menentukan kejelasan tujuan teman-teman. Banyak dari kita cuma mengerti sampai sebatas kita tahu kalau kita ini emang dipilih untuk jadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Tetapi kita butuh tujuan spesifik masing-masing kita untuk apa. Yang tadi kayak gue bilang teman-teman, kita semua ini itu Kristen teman-teman. Sini Kristen kan semuanya ya. Kristen itu pada dasarnya kita harus menjadi representatif Tuhan di dunia ini teman-teman. Tapi permasalahannya, dengan cara apa kita menjadi representatif Tuhan? Apakah yang penting jadi orang baik aja? Masalahnya tidak semudah itu teman-teman. Ketika kalian nanti hidup dewasa nantinya, kalian akan mengerti kalau tujuan hidup kalian itu yang membuat kalian adalah hal yang apa ya ibaratnya gini, contohnya kayak gini nih. Pemain bola tahu kalau dia itu jago teman-teman. Dia bisa bermain di klub besar, tapi dia nggak tahu posisinya apa teman-teman. Caranya supaya dia bisa tahu posisinya apa, dia harus ngomong ke manajer klubnya teman-teman. Ke manajer klubnya supaya tahu, oh lu jagonya di kiper, oh lu jagonya di pemain depan, atau lu jagonya di back. Kita itu hidup kayak gitu teman-teman. Kita ibaratnya cuma tahu, oh gue ini anak Tuhan, yes, gue ini orang yang dipilih sama Tuhan, gue harus jadi orang baik, tapi gue gak tahu gue mau ngapain. Kayak tadi orang pemain bolanya dia gak tahu dia mau di posisi mana, dia ngomong sama manajer klubnya. Ya manajer klub kita tuh ya cuma satu ya Tuhan Yesus itu loh. Tuhan, iya aku tahu aku anakmu, Tuhan aku tahu aku sudah dipanggil, cuma aku harus ngapain ya Tuhan ya. Cara kita bisa tahu, kita tahu apanya itu adalah kita harus bergaul karib. Kayak di ayat ini teman-teman. Bergaul karib itu bukan, yang tadi aku bilang ya kita pun juga sudah paham kalau bergaul karib itu tidak sekali dua kali kita berdoa sama Tuhan. Tetapi itu adalah suatu hal yang harus kita usahakan teman-teman. Suatu hal yang harus kita kerjakan setiap hari sampai kita bisa tahu bagaimana Tuhan itu mau apa di hidup kita teman-teman. Tujuan kita semua mungkin yang tadi gue bilang tujuan kita sebagai orang Kristen semuanya sama, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, tetapi tujuan masing-masing kita di dunia ini itulah yang harus kita cari masing-masing teman-teman. Di tahun baru ini, di tahun masuk tahun 2026 ini, ya bukannya gue baru sadar sih, gue maksudnya sampai pada akhirnya gue pun juga menyadari kalau ternyata Tuhan itu menaruh tujuan di hidup gue itu tuh kayak gue berusaha untuk kabur dari pelayanan anak youth itu nggak bisa teman-teman. Entah kenapa mungkin emang Tuhan taruh gue dari dulu itu ya pelayanan ya ini gue menaruh hati gue, menaruh waktu gue ke kalian inilah gitu loh. Menjadi ya dibilang seorang figur kakak di gereja ini, di youth ini, tanpa disadari pun gue berjalan di detik ini ternyata Tuhan itu mau gue menjadi
ya kakak-kakak lah buat anak youth di tempat ini gitu loh. Dan tujuan itu yang membuat gue selama ini masih bertahan teman-teman. Tujuan itu yang membuat gue selama ini masih mau, ya mukanya mau curhat atau apa ya, gue setiap minggu datang ke tempat ini, gue meluangkan waktu gue meluangkan hidup gue bisa dibilang. Bahkan gue menikah dengan Ivi pun juga menjadi salah satu hal yang membuat gue tuh menjadi pelayanan gue jadi lebih sempurna gitu loh teman-teman. Karena Ivi pun juga seorang pelayan, dia dipercayakan untuk anak muda juga. Ya Tuhan memberikan gue penolong yang sepadan itulah teman-teman. Dan membuat hidup gue ini jadi kayak oh ya Tuhan udah netepin gue menjadi kakak pembina lah di tempat ini. Kadang gue merasa capek, ya kadang gue merasa capek teman-teman. Kadang gue merasa lelah, ya lelah gitu loh. Setiap minggu gue harus pulang pergi BSD Jakarta gitu. Meluangkan waktu sejam, 2 jam, bahkan lebih daripada itu. Gue ngelakuin untuk apa ya, Tuhan itu udah, ya itu yang membuat gue bertahan gitu loh teman-teman. Tujuan itu yang membuat gue tetap hidup, gue gak mau sia-sia gitu loh. Ya mungkin gue bukan tipe orang yang menjadi pembicara besar, gue menjadi pembicara yang bagus. Gue akuin teman-teman, gue ngomong di depan kalian pun juga masih rada-rada grogi atau apa gitu loh teman-teman. Tetapi ya apa yang bisa gue berikan sama kalian, hal-hal yang udah gue lewatin selama ini yang membuat gue juga pernah ada detik di mana yang gue bilang kayak tadi, gue pernah melakukan semua itu sia-sia dan gue pernah ngelakuin hal-hal yang membuat gue kayak ngapain sih gue ngelakuin ini gitu loh. Dan kalian sekarang di masa muda ini, kalian udah mendengar kata-kata gue ini, ya bergaul karib dengan Tuhan itu tidak menjadikan kalian orang yang aneh gitu loh teman-teman. Justru ketika kalian bergaul karib dengan Tuhan, kalian akan mendapatkan hikmat yang lebih lagi di dunia ini teman-teman. Kalian akan menjadi orang yang, kayak tadi gue bilang, kalau kalian mempunyai tujuan hidup yang baik, hidup kalian pasti berdampak teman-teman. Tujuan kita adalah untuk berdampak aja teman-teman, untuk sekitar kita. Berdampaknya berdampak apa? Berdampak yang bukan berdampak buruk teman-teman ya. Berdampak positif yang menjadi berkat untuk teman-teman sekitar kita gitu loh. Kita udah masuk 2026 ini teman-teman, kalian mungkin ada bertanya juga, oke 2026 ini target gua apa? Oh target gua ini, oh resolusi gua tahun ini gua harus begini. Gue harus jadi orang yang begini. Kalian punya target kalian masing-masing, kalian punya resolusi kalian masing-masing, tetapi jangan lupa dengan pertanyaan, kamu hidup untuk apa teman-teman? Kamu hidup untuk diri kamu sendiri kah? Atau kamu hidup hanya untuk menjadi seorang yang sia-siakah? Hidup kalian masih lama, aku ya puji Tuhan lah kalau kalian masih hidup masih lama gitu loh. Sekali lagi, jangan sampai kalian hidup nantinya menjadi hidup yang sia-sia, karena kalau kalian sudah sampai di ujungnya kalian gak bisa balik lagi teman-teman. Kehidupan kita tuh bukan selamanya di dunia ini teman-teman. Kehidupan yang harus kita pikirkan adalah kehidupan kekal nantinya. Kehidupan kekal yang akan kita pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan saat kita hidup sementara di dunia ini teman-teman. Apakah kalian sudah melakukan tujuan kalian dengan baik, atau apakah kalian sudah menjadi orang yang berdampak? Itu pilihan kalian sendiri teman-teman. Aku mau di tahun baru ini ya, di awal tahun 2026 ini ya kalian riset kembalilah pemikiran kalian kalau iya gue gak mau hidup sia-sia lagi. Oke gue mau balik lagi ke jalan yang benar. Kalau kalian bilang gue mau balik lagi ke rutinitas gue sebagai misalkan kalian gue mau baca Alkitab lagi, gue mau doa lagi, lakuin teman-teman. Gak ada kata-kata terlambat teman-teman. Tuhan aku mau balik lagi Tuhan ke cintaku mula-mula sama Engkau. Gitu. Gue mau hidup bersamamu lagi, bantu aku Tuhan. Gak ada kata terlambat teman-teman. Dimulai dari tahun baru ini, ayo kita riset kembali pemikiran kita kalau jangan sampai kita hidup sia-sia teman-teman. Exist or alive, itu pilihan kita teman-teman. Kamu tuh bukan cuma kebetulan ada di dunia ini,
Kamu nggak salah tempat kok. Kamu bukan orang yang kehilangan arah. Mungkin kamu cuma nggak tahu arah kamu aja. Mungkin kamu juga nggak tahu tujuan kamu sekarang ngapain aja. Tuhan itu memanggil kita bukan cuma sekedar untuk ada, teman-teman. Tuhan memanggil kita untuk hidup. Hidup dalam apa? Hidup dalam tujuan, hidup dengan arah yang benar, teman-teman. Hidup yang lahir dari keintiman dengan Tuhan. So, kejar keintiman itu sama Tuhan, teman-teman. Karena kalau kalian kejar keintiman itu, gue berani jamin dan gue yakin kalian akan hidup gak akan sia-sia, teman-teman. Dan kalian pasti ujung-ujungnya akan menjadi orang yang berdampak. Aku mau kalian hidup berdampak, teman-teman, buat teman-teman kalian. Bukan untuk teman-teman di sini doang, kalian punya komunitas di luar, kalian punya teman-teman di luar sana, berdampaklah buat mereka, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Mungkin ya itu teman-teman yang mau gue sampaikan hari ini. Undang pemain musik. Hidup tanpa tujuan itu hanyalah sebuah eksistensi, teman-teman. Tapi hidup dengan tujuan lahir dari keintiman bersama Yesus sendiri. Kita sama-sama masuk tahun baru ini, kita sama-sama mengejar itu, teman-teman. Jangan sampai kita salah mengejar hal-hal yang sia-sia. Jangan sampai kita salah yang membuat kita jadi kayak, aku membenci hidup ini. Kalian akhirnya menyelesaikan hidup kalian dengan tidak baik. Kalian memberikan waktu kalian sia-sia yang membuat kalian, gue ngapain sih ngelakuin itu. Bapa Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami Tuhan, teman-teman di tempat ini Tuhan. Di masa muda mereka ya Bapa, Engkau sudah panggil mereka Tuhan. Di masa muda ini Engkau sudah pilih mereka Tuhan. Untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang berdampak ya Bapa untuk sekitarnya Bapa. Tapi bantu kami Tuhan Yesus untuk kami bisa mengerti ya Bapa. Apa tujuan Engkau menaruh kami Tuhan di keluarga kami? Apa tujuan-Mu menaruh aku di lingkungan ini? Apa tujuan-Mu Tuhan menaruh aku di kehidupan ini? Kau bantu setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Untuk mereka bisa mengerti tujuan mereka masing-masing ya Tuhan. Bukan cuma sekedar sebagai orang Kristen yang sia-sia Tuhan, tetapi sebagai pengikut-Mu yang bisa menjadi dampak kepada orang-orang sekitar ya Tuhan Yesus. Terlebih itu Tuhan, bantu kami Tuhan, untuk kami bisa terus hidup bergantung bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami bisa terus membangun keintiman itu Tuhan bersama-Mu ya Bapa. Bantu kami Roh Kudus, bantu kami ya Tuhan. Saya undang bagi teman-teman berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu ini. Kita serahin masa depan kita sama Tuhan. Ya. Berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Mari kita nyanyikan lagi tuh. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam
dalam kebenaran-Mu sumber damai di dalam jiwaku. Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Kami menyerahkan masa depan kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan segala pemikiran kami, segala kehidupan kami Tuhan kepadamu Tuhan. Ini masa muda kami Tuhan, kami ingin menyerahkan sepenuhnya Tuhan kepadamu Tuhan. Kau yang bantu kami Tuhan, Kau yang jagai kami selalu Tuhan Yesus. Engkau yang bantu kami juga Roh Kudus untuk bisa terus melangkah bersamamu dan kami bisa mengerti tujuan hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak hidup menjadi sia-sia Tuhan Yesus pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hamba-Mu menyerahkan Tuhan segala kehidupan anak-anak muda tempat ini ya Tuhan Yesus. Segala masa di masa muda mereka Tuhan, mereka terus mengandalkan-Mu selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk lagi teman-teman. Terima kasih banyak Koberni untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Telah memberkati banget bagaimana kita semua harus ngerti tujuan hidup kita. Karena hidup itu bukan cuma sekedar ada, tapi harus ada tujuannya. Karena Tuhan gak pernah main-main sama hidup kita. Amin. Teman-teman, kalau tadi kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sekarang kita mau memberikan sebagian dari apa yang kita miliki. Kita mau memberikan persembahan. So kita memberikan persembahan, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini ya Tuhan kami sudah menyelesaikan ibadah kami ya Bapak. Terima kasih dari awal sampai pertengahan sampai akhirnya Tuhan menyertai ibadah ini. Kami akan memberi ya Tuhan sedikit dari apa yang kami miliki, kiranya ini ya Tuhan membantu ya Tuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Amin. Selamat memberi teman-teman. Sambil kita memberi persembahan, aku sambil mau share pengumuman. Pertama teman-teman harus tahu bahwa di pertengahan tahun tanggalnya belum dapat. Tanggalnya kita nanti akan sepakati lagi bersama. Kita mau mengadakan retret. Yeay. Khusus untuk anak-anak youth, dan retret ini diwajibkan untuk setiap kita yang sudah beribadah di tempat ini karena kita mau berfellowship bersama, terus mau bertumbuh bersama juga sejalan dengan apa yang Bapak Gembala kita dapatkan di tahun ini. Beliau mendapatkan bahwa tahun ini adalah tahun revival, tahun kebangkitan, dan semoga melalui acara retret yang akan kita lakukan juga ada kebangkitan di tempat ini, amin. Terlebih daripada itu setiap minggunya juga kita bakal terus bertumbuh ya. Itu yang pertama, kenapa aku umumin sekarang. Sebenarnya belum ada tema, belum ada flyer, belum ada tanggal, tapi aku udah umumin karena gini teman-teman. Untuk retret ini kita dikenakan fee. Jadi kita bakal bayar. Untuk nominalnya masih harus disepakatin dulu antara aku sama Koberni. Tapi teman-teman, aku sampaikan ini di awal supaya kita sama-sama nabung. Jadi gak berat-berat banget. Ya, jadi kita mau sama-sama menabur juga supaya kita juga bisa tumbuh lah gitu melalui retret ini. Gitu teman-teman. Nanti untuk nabungnya bakal kayak gimana? Kemungkinan besar nabungnya ke CIV. Bundahara kita. Bunda kita ya. Jadi teman-teman kalau ada sekarang udah bisa mulai nabung, bisa langsung ngomong ke CIV, Ci aku mau mulai nabung gitu untuk retret. Gitu. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, minggu ini tuh di bulan ini ada 5 Sabtu. Jadi kita akan fellowship di minggu terakhir. Diharapkan teman-teman semua yang ada di sini semuanya hadir karena kita bakal berfellowship ria. Dan kalau kalian punya teman ya ajak aja gitu untuk kita berfellowship. Kita mau ngapain? Pasti seru deh. Dari tahun lalu aku banyak hal-hal yang dilakukan spontan dan seru gitu. Gitu teman-teman. Ya bisa jadi mungkin minggu kelima kita naik gunung kali ya Kobe. Kejauhan ya.
Ya udah, ya kayaknya itu aja informasinya. Teman-teman, kita akan tutup ibadah kita. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, kita tahun ini kita bakal ada retreat, terus yang kedua nanti di minggu kelima kita bakal ada fellowship. Kita undang semuanya untuk bangkit berdiri teman-teman. Minggu depan hadir lagi di ibadah ini, dan minggu depan juga pembicaranya gak kalah keren dan pastinya juga bakal memberkati kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Oke teman-teman, mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Tuhan kami mau melangkah ya Tuhan di awal yang baru ini ya Tuhan, di tahun yang baru ini ya Bapa. Kami anak-anak musing di tempat ini ya Tuhan, kami ingin meminta ya Tuhan kepada Tuhan kiranya revival terjadi atas kami ya Bapa. Kebangunan rohani, kebangkitan rohani ya Tuhan terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Kami bisa tumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Kami makin tumbuh ya Tuhan, semakin kami bisa mengasihi sesama kami, mengasihi Tuhan lebih daripada sebelumnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang juga Tuhan, kami rindu untuk berdoa ya Bapa untuk negeri kami ya Bapa, Indonesia ya Tuhan. Di tengah pergolakan politik yang terjadi ya Tuhan, di tengah isu-isu yang melanda ya Tuhan negeri ini ya Tuhan, dan di tengah bencana yang terjadi Tuhan, kami berdoa ya Tuhan kiranya damai sukacita Tuhan curah ya Tuhan atas Indonesia ini ya Tuhan. Semua orang bisa merasakan kasih Tuhan lewat kejadian-kejadian yang terjadi di bangsa kami ini ya Tuhan. Dan nama Tuhan semakin luas diperdengarkan sampai ke pelosok-pelosok negeri di tempat ini ya Tuhan. Di negeri kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, memberkati ya Tuhan. Dari pimpinan teratas sampai pimpinan terendah Tuhan memberkati ya Bapak, memberikan visi kepada mereka ya Tuhan supaya mereka membawa negara ini semakin maju di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap orang ya Tuhan yang ada di sekitar kehidupan kami ya Tuhan. Jadikanlah kami dampak ya Bapak bagi lingkungan di tempat kami berada ya Bapak. Sehingga ya Tuhan kami menjadi berkat ya Tuhan. Kami memiliki tujuan ya Tuhan. Kami gak hidup untuk diri kami sendiri ya Tuhan. Tetapi kami boleh hidup untuk sesama kami. Untuk tujuannya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GBI Sungai Yordan Roksi Mas Tuhan. Berkatilah GBI Sungai Yordan ini ya Tuhan dengan hikmat, sukacita, dan takut akan Tuhan ya Bapak. GBI Sungai Yordan ini ya Tuhan kiranya mampu membawa ya Tuhan jemaat-jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan ya Bapak, dimuridkan untuk menjadi murid Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk visi misi yang Tuhan sudah berikan melalui pemimpin kami ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Bapak gembala kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan hikmat kebijaksanaan Tuhan tambah-tambahkan ya Bapak bagi Bapak gembala kami ya Tuhan. Dan para kadif yang ada juga Tuhan memberikan sukacita baru ya Tuhan, semangat baru untuk mereka mengelola ya Tuhan setiap bidang yang ada di bawahnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, memberkati ya Tuhan koordinator-koordinator yang ada juga ya Tuhan. Kiranya Bapak setiap koordinator yang ada semakin kuat lagi melayani Tuhan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kesehatan ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan kecukupan jasmani dan rohani juga Tuhan berikan Bapak ya untuk keluarga kami dimanapun mereka yang berada ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dan kami mau menutup ibadah kami dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman, ibadah kita sudah selesai, kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, tempat tinggalmu dan juga keluargamu. Mari teman-teman yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Tahu.